Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali bersilaturahim dalam rangka kajian KSM, kajian Senin malam, yakni dalam rangka juga tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semuanya pada jalan Islam, jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita buka kajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kalau yang pernah membaca buku tentang periodisasi kehidupan manusia, ada juga yang menurut filosof Yunani kuno, ada juga yang pertengahan ataupun juga pendapat dari Islam, atau juga yang terkini. Tapi kesimpulannya adalah hampir-hampir sama. Periode manusia itu ada masa bayi ya, atau disebutnya juga dalam bahasa Arabnya daurut tufulah, yakni masa kanak-kanak, bayi sampai kanak-kanak. Kemudian yang keduanya masa remaja ya. Kemudian yang ketiganya masa pemuda. Kemudian yang keempatnya masa dewasa. Yang kelima masa tua. Nah, yang hadir ini yang masa mana ini Pak? Masih muda ya. Coba kita cek. Sekarang anak-anak ada enggak? Tidak ada. Yang remaja ada enggak? Tidak ada. Pemuda ada yang belum nikah? Angkat tangan. Tidak ada juga. Belum nikah 2 kali. Nah, rata-rata ini masa dewasa. Kemudian sudah ada yang memasuki masa tua. Kemudian yang kita bahas masa mana ini yang menarik Bapak Ibu? Masya Allah. Yang mana kira-kira? Nah, ini Muhammadiyah sebentar lagi katanya ibunya mau memperingati milad ya. Tanggal berapa? Ya. Jadi biasanya yang banyak action itu adalah pemuda. Kalau drum band dilakukan oleh orang-orang tua kayak di Jogja itu, Bapak Ibu tertarik? Ada yang tertarik, ada yang kurang ya. Tapi kalau dilakukan oleh para pemuda, wah luar biasa itu. Gerakannya juga tentunya menarik. Nah, itu sudah manusiawi itu. Maka pada malam hari ini kita pilih aja yakni yang masa muda ya.
atau pemuda, masa yang berapi-api kata Roma. Ya. Nah, kalau pemuda itu bahasa Arabnya adalah syabun. Ya. Kemudian kalau dua syabani, kalau jamak syubbanun. Maka biasanya syubbanul yaum rijalul ghad. Hari ini pemuda, besok menjadi orang dewasa. Begitu. Kemudian satu lagi bahasa Arabnya adalah fata, al-fata, atau kalau ditanwinkan fatan. Nah, kemudian duanya fatayani. Kemudian kalau jamak fityanun. Nah, itu ada di dalam Al-Quran, nanti kita bahas. Nah, kalau perempuan syabbatun, nah, syabbatani, nah, kemudian syabbat jamaknya. Kalau yang fatan, fatatun, fatayatani, fatatani, nah, dua pemuda. Kalau jamak fatayat. Nah, ini yang di grup sebelah, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, pemuda kita, kalau tidak ada yang di sini pemuda, berarti kita yang orang tua yang punya pemuda, anak-anak muda. Kita harus membimbing mereka, mengarahkan mereka, mendampingi mereka untuk tadi menjadi rijal ghad, menjadi orang-orang dewasa besok hari, ya, yang akan datang. Dan itu akan menggantikan kita semuanya sebagai orang-orang dewasa. Maka bagaimana kriteria pemuda itu? Seharusnya pemuda itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali karakternya, dan itu dikisahkan dalam surat Al-Kahfi, dikenalnya Ashabul Kahfi. Di surat 18 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, di sini adalah kisah tentang pemuda sebagai contoh iktibar untuk menjadikan generasi kita ini pemuda-pemuda yang beriman. Jangan sampai mereka keimanannya tidak kuat atau mudah terpengaruh. Jadi mereka harus memiliki keimanan yang kuat, yakni teguh hati, teguh pendirian, teguh keimanan. Maka harus ditanamkan kepada mereka untuk menjadi pemuda-pemuda tangguh, pemuda yang kuat. Kenapa mereka berada di gua? Yakni mereka dikejar-kejar oleh Raja Dicanius, ya, yang kafir, mengaku Tuhan juga. Maka untuk mempertahankan keimanannya, mereka melarikan diri sampai ke gua tersebut. Dan Allah menidurkan mereka selama 300 ditambah 9 tahun, menjadi 309 tahun. Karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang atau pemuda yang memang mempertahankan keimanannya. Jadi mereka lah yang benar-benar sebagai contoh gitu ya, pemuda yang kuat. Mereka dipaksa untuk menyembah raja tersebut, mengakui Tuhannya, mereka tidak mau. Nah, inilah perlu yang dicontohkan atau dikisahkan, diceritakan kepada anak-anak kita, pemuda kita. Kemudian seorang pemuda itu juga harus punya senjata yang sifatnya itu adalah bukan materi tetapi non materi atau ruhani, secara ruhaniah, yakni
Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Ketika mereka berada di gua, iz awal fityatu fil kahfi, mereka ketika berada di dalam gua, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini surat Al-Kahfi ayat 10. Ketika mereka berlindung di gua, yakni al-fityah tadi jamaknya daripada fatan, jadi ada fityan, ada fityah jamaknya. Ilal kahfi, kepada ke gua, faqalu, mereka berkata, rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, berilah kami dari sisi Engkau adalah rahmat, kasih sayang. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan persiapkanlah dan tunjukkanlah pada kami min ladunka min amrina rasyada, bahwasanya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang urusan ini, keimanan, keyakinan yang mereka pertahankan supaya tetap rasyada, tetap di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Pemuda-pemuda harus hafal doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Harus ditanamkan kepada mereka. Bapak rahimakumullah, karena pemuda ini yang kita harapkan yakni agar menjadi rijalul ghad tadi. Kalau kata Ali bahwasanya pemuda itu innal fata mayyaqulu ha anada walaisal fata mayyaqulu kana abi. Sesungguhnya pemuda itu adalah yang mengatakan kepada dirinya, inilah aku, ha anada, inilah aku. Walaisal fata mayyaqulu kana abi, dan bukanlah pemuda itu yang mengatakan bapakku ini, bapakku itu, bapakku menteri, bapakku presiden, bapakku pimpinan, dan lain sebagainya. Jadi pemuda yang sanggup berani mengatakan ha anada, inilah aku, ya artinya dia berprestasi, punya kegiatan, punya masa, sudah mulai bergerak, pergerakan. Nah, jadi Ali saat itu juga begitu. Sebagai contohnya pemuda Ali rela tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW, menggantikan beliau Nabi Muhammad ketika mau berhijrah ke Madinah. Maka Ali berani, rela menjadikan dirinya sebagai jaminan bahwasanya Rasulullah nampaknya masih ada di dalam. Nah, supaya orang-orang kafir Quraisy tidak segan-segannya untuk menggerebek istilahnya keberadaan Rasulullah, tapi tahu-taunya Rasulullah sudah keluar dari rumahnya. Nah, Ali sebagai sahabat juga keponakan Rasulullah sangat berani menempati tempat tidurnya Rasulullah. Jadi ha anada, inilah aku. Walaisal fata mayyaqulu kana abi, dan bukanlah pemuda itu yang bersandar atau menggunakan kehebatan orang tuanya atau ya jabatan daripada orang tuanya. Tetapi pemuda yang sebenarnya adalah pemuda yang berprestasi. Kemudian berikutnya adalah ketiga, pemuda itu
harus belajar dan semangat belajar, yakni di dalam surat Yusuf ayat 36. Silahkan dibuka bagi yang membawa Quran. yakni Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat ini menceritakan atau mengkisahkan tentang Yusuf ketika itu di dalam penjara, ya. Ayatnya agak panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dakhala ma'u sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kuluhu at-tayru min nabbi'na bita'wili inna naraka minal muhsinin. Nah, ketika Nabi Yusuf itu ada di dalam penjara, dakhala ma'ahu fatayan, yakni dua pemuda masuk juga di dalam penjara. Salah satunya qala haduhuma inni arani asiru khamron, saya bermimpi memeras khamar. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan, dan yang lainnya saya bermimpi di kepalaku ahmilu fawqa ra'si khubzan, ada di atas kepalaku ini roti, ta'kuluhu at-tayr min, kemudian roti itu dimakan oleh burung. Nabbi'na bita'wili, maka ceritakanlah tentang takwilku ini, takwil mimpi ini. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah termasuk orang-orang yang baik. Nah, dalam ayat ini kita ambil ibaratnya bahwasanya pemuda tersebut ingin tahu maksud daripada mimpinya, mentakwilkannya kepada Nabi Yusuf. Keingintahuan inilah yang hendaknya dimiliki oleh pemuda. Jangan sampai pemuda itu tidak mau belajar. Maka pemuda itu harus dilatih bagaimana menjadi pembelajar, yakni orang yang selalu belajar. Dan dalam pepatah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Maka pemuda kita yang ada di rumah, ya, bagi bapak ibu yang masih memiliki pemuda, maka mereka harus dilatih menjadi pembelajar. Pembelajar itu bisa saja ketika sholat. Nah, maka pemuda itu harus mengikuti atau mendekati imam ketika sholat. Bagaimana belajar bacaannya, gerakannya, sebagaimana Rasulullah waktu itu mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana bacaannya yang benar, bagaimana takbiratul ihram yang benar, ruku sujudnya yang benar. Nah, itu hendaknya kita juga ketika sholat itu juga kita bisa ambil pelajaran kepada imam, tetapi harusnya imam yang benar. Jangan sampai belajar tetapi yang di depan ada kesalahan atau keliru. Nah, itu harus pandai-pandai mengambil mana yang benar, mengambil ilmunya, gerakannya ataupun bacaannya yang benar. Yang salah jangan ditiru. Jadi pemuda seperti itu harus semangat belajar. Kemudian berikutnya pemuda yang keempat adalah pantang menyerah. Dalam surat Kahfi surat 18 ayat 60, ya. Surat Al-Kahfi ayat 60. Surat 18 ayatnya 60.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majmal bahraini aw amdiya hukuba. Di situ kisah Musa dengan pembantunya, bahwasanya dia berkata kepada pembantunya, fatahu. Fatah ini adalah pemuda tadi. Apa yang dikatakan bahwasanya la abrahu hatta ablugha majmal bahrain. Saya tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Di situ ada kata la abroh. Abrohu itu sama dengan saro yasri, berjalan malam hari. Maka Allah menggunakan kata asro yusri, subhanalladzi asro bi'abdihi lailan. Nah, yakni berjalan malam hari. Nah, di sini juga bariha yabrohu itu artinya berjalan malam, ketika malam. La abroh, bahwasanya dia tidak akan berhenti ketika berjalan malam. Hatta ablugha majma'al bahrain, sampai kepada suatu pertemuan dua laut, atau amdiya hukubah, atau sampai perjalanan ini bertahun-tahun. Artinya di situ sebagaimana juga Imam Syafi'i itu menyatakan bahwasanya dalam menuntut ilmu itu butuh waktu yang banyak, yang panjang, tidak singkat. Nah, walaupun di Indonesia beberapa tahun belakangan kemarin ada istilah percepatan ya, jadi ada satu SMP naik langsung ke kelas 3, nah, gitu. Karena punya keistimewaan. Nah, kalau di dalam Islam bahwasanya Imam Syafi'i juga menyatakan, akhi lan tanala ilma illa bisittah saumbika an ta'wiliha bibayani. Saudaraku, engkau tidak akan menerima ilmu kecuali dengan 6. Akan aku jelaskan dengan terang. Dibayani. Pertama, dakaun wa hirsun wa ijtihadun wa tulus zaman. Yang pertama adalah dakaun, yakni harus punya kecerdasan, artinya punya kesanggupan untuk belajar. Kemudian wahirsun, kemudian yakni punya rasa ingin tahu seperti tadi ya. Jadi yang berguru kepada Musa ataupun yang perjalanan itu harus panjang supaya dapat ilmu yang luas. Wasuhbatu ustadin, yang ketiga yakni berteman dengan guru. Nah, kalau sekarang banyak berteman dengan YouTube ya, dengan internet, dengan AI. Nah, kalau zaman dahulu berteman dengan guru. Kemudian dirham, yakni dengan harta. Dalam pepatah Jawa ada jerbasuki mawobiyo. Jadi tidak ada yang gratis, tapi di Indonesia diciptakan sekolah gratis. Akhirnya bisa nggak bisa harus naik kelas. Pinter dan goblok sama saja, pokoknya naik. Itulah sistem yang perlu dicermati, dievaluasi untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Jadi memang juga ada sebagian orang tua ya, masyarakat lah, menginginkan bahwasanya tidak ada murid yang tidak naik. Jadi itu suatu konsep yang dipaksakan, sehingga yang bertahan itu adalah pesantren. Pesantren kalau muridnya, santrinya tidak masuk, tidak naik, ya tidak naik, harus mengulang.
Tapi kalau di sekolah negeri ataupun ya sekolah-sekolah sekarang, kalau tidak naik, yang dipermasalahkan siapa? Gurunya. Yang dituntut siapa? Gurunya. Ya, kalau memang itu belum mencapai target, ya harus dinyatakan tidak mencapai target. Harus mengulang supaya nanti lebih pintar lagi begitu. Nah, jadi begitu. Tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya zakaun, kecerdasan supaya pintar, wahirsun, kemudian tamak kepada ilmu, bukan tamak kepada harta ya. Jadi tamak kepada ilmu. Kemudian basuh batu usadin tadi, bergaul dengan guru. Kemudian juga dirhamun yang keempat, yakni dengan harta. Kemudian tulu zaman, yakni panjang waktunya. Maka kalaulah kita ingin mendapatkan ilmu, ya harus seperti itu. Harus punya persiapan, kemudian keinginan yang kuat, kemudian punya guru yang harus ditemani, kemudian ada juga dirham, persiapan, kemudian ada juga waktu yang lama. Nah gitu. Maka itu semuanya adalah sebagai syarat kita mendapatkan ilmu. Anak-anak pemuda kita juga begitu. Nah, kemudian ada juga berikutnya, karakter pemuda itu harus berakhlak mulia. Nah, kalau akhlak mulia ini jelas Rasulullah SAW sebagai contoh. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bahwasanya engkau ya Muhammad benar-benar pada akhlak yang mulia. Kemudian ada juga dalam surat Al-Isra ayat 53, singkatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Bahwasanya katakanlah kepada hamba-hambaku yaqulu, agar mereka allati hiya ahsan, mengucapkan yang baik. Nah, jadi begitu. Jadi ucapan yang baik itu menandakan akhlak yang baik. Kemudian berikutnya yang keenam, bahwasanya pemuda itu siap berada di garda terdepan. Nah, nanti ketika ada peringatan milad itu, hendaknya pemuda itu yang harus berada di depan. Ini di dalam surat Rum ayat 54. Surat Rum itu Ar-Rum itu ayat 30 ya. Kita buka ayat 30, ayatnya 54. Ayatnya juga agak panjang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kalian min dha'fin, dari kondisi yang sangat lemah. Ketika kita dalam kandungan, kita mencari makan atau dikirimi makan, Bapak Ibu. Mencari atau diberi? Diberi ya. Jadi kita ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memulai meniupkan ruhnya, kemudian bisa
berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bahwasanya janin si kecil itu mingdokfin, sangat lemah, tidak bisa mencari makan, bahkan dikasih gak usah mencari. Jadi enak janin atau enak kita di luar, Pak? Ya, sesuai periodenya ya. Kita ketika di dalam janin itu do'if, yang sangat lemah, mencari minum tidak bisa, ya, mencari makan tidak bisa, tetapi justru dikasih. Nah, namun demikian Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu dilahirkanlah manusia. Jadi bayi, jadi pemuda ya, masa remaja, pemuda. Nah, itu waktu itulah betul-betul min dha'fin quwwah. Dari kondisi yang lemah ketika menjadi pemuda adalah kondisi yang kuwah, yang sangat kuwah. Maka kalau pemuda yang lemah, nah itu harus dititik atau dikembangkan menjadi yang kuat. Kenapa demikian? Juga hadis Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Bahwasanya orang-orang beriman yang kuat itu lebih baik daripada orang-orang yang lemah. Walaupun di dalam keduanya itu ada baiknya. Jadi tetap kedua-duanya adalah baiknya, ada baiknya. Maka tentu khairun itu tadi adalah lebih baik. Nah, kita jadikan anak-anak muda kita, generasi yang akan datang harusnya generasi yang kuat. Nah, periode sisi manusia itu adalah sumajala min ba'din quwwah dha'fan wa syaibah. Nah, ketika sudah kuat, mulai dewasa, mulai umur 50, 51, terus sampai 60, min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kuat itu dikembalikan kepada lemah. Wa syaibah, syaibah itu tua bangka ya. Tua sekali. Bapak Ibu ingin diberi umur yang sampai tua banget atau biasa atau berapa? Kalau Rasulullah itu inginnya sebagaimana doanya, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an uradda, akan dikembalikannya saya ila ardalil umur, kepada umur yang sangat tua. Ini Rasulullah tidak mau dijadikan umur itu menjadi sangat tua. Terus bagaimana sebaiknya? Ya, sebelum tua digunakan semaksimal mungkin, sehingga ketika sudah mulai masa tua itu sudah tuntas, beres pekerjaan kita, persiapan kita menghadapi al-maut. Nah, begitu, Masya Allah. Karena sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semuanya adalah akan merasakan kematian, karena kita pernah hidup. Kullu nafsin, jadi setiap jiwa yang mempunyai ruh, mempunyai jasad juga, dha'iqatul maut. Dha'iqah itu artinya merasakan al-maut, kematian. Nah, gitu. Maka kita hendaknya mempersiapkan itu semuanya. Kemudian pemuda itu hendaknya taat beribadah. Nah, ini adalah
Tentu semuanya sifat-sifat itu ada pada Rasulullah sebenarnya, ya. Namun kisah sebelumnya yakni ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika muda itu sudah mencari Tuhannya, menemukan, ingin tahu siapa sebenarnya Tuhannya itu. Maka Nabiullah Ibrahim ketika itu ia melihat raja yang zalim, namanya adalah Namrud. Maka ketika masyarakat atau rakyatnya Namrud itu menyembah berhala, sedangkan Nabiullah Ibrahim setelah mencari kesana kemari dan siapa Tuhanku, akhirnya menemukan bahwasanya Tuhannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam wallah, yakni yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirinya. Maka ketika melihat rakyatnya Namrud itu menyembah berhala, maka pemuda yuqalu fatan yuqalu innahu Ibrahim, bahwasanya didengar nama itu adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika rakyatnya itu, rakyat Namrud menyembah berhala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah punya ide untuk menghancurkan atau menghentikan persembahan daripada Nabiullah Namrud dan rakyatnya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 60. Bahwasanya mereka mendengar, berkata, sami'na, kami dengar ada pemuda. Nah, jadi ini terkait dengan pemuda lagi. Waktu itu Ibrahim alaihissalam masih pemuda. Yazkuruhum, mereka menyebutnya dengan nama yuqalu lahu Ibrahim. Bahwasanya yang menghancurkan berhala-berhala itu saya dengarnya, didengar oleh masyarakat. Sami'na fatan, kami dengar namanya Ibrahim. Maka Namrud murka saat itu. Dimintanya memanggil dan membawa Ibrahim alaihissalam ke hadapan daripada Namrud dan dipersiapkan kayu bakar yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan daripada mukjizatnya, yakni api itu dijadikannya kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau api itu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Dan itulah yang terjadi, bahwasanya pemuda itu ingin dan tetap menjalankan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga bahwasanya pemuda itu mempunyai harapan di akhirat kelak, yakni menjadi salah satu pemuda yang dilindungi oleh Allah, mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu. Yang pertama al-imamul adil, yang kedua syabun nasya'a bi ibadatillah. Nah, inilah
pemuda itu tetap berada di dalam ibadah Allah, menyembah pada Allah, tidak terlena dengan godaan-godaan yang menggoda, berpegang teguh kepada ibadah yang harus dilakukan. Syabun nasya'a bi'ibadatillah, bahwasanya pemuda itu berada di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemuda ini adalah salah satu pemuda yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara kita tentu waktu ingat waktu muda dahulu, ketika itu kita di mana, apa yang kita kerjakan, ini sudah berlalu. Nah, sekarang kita bisa juga untuk mendapatkan perlindungan itu menjadi al-imamul adil, menjadi imam yang adil, pemimpin rumah tangga yang adil, kemudian pemimpin organisasi yang adil, juga menjadi pemimpin di RT RW juga yang adil. Nah, gitu. Kemudian ada juga yang dalam perlindungan Allah itu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, kita ini sebagai orang-orang dewasa, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, bahwasanya kita juga termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah, ketika kita mendengarkan atau sebelum adzan bahkan kita sudah menuju masjid. Nah, makanya kalau ada pertemuan-pertemuan juga, ada musyawarah, ada rapat, kemudian menjelang adzan, ya hendaknya diberhentikan dahulu untuk kita mendapatkan payung nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa billah. Nah, jadi dua orang yang bertemu karena Allah juga berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi dua orang yang memang menjalin persahabatan, menjalin pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat berjumpa, maka perjumpaan itu pun harus didasarkan keimanan kepada Allah. Suatu saat nanti juga perpisahan atau berpisah, maka dua orang itu, kita sebagai orang dewasa juga berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga rajulun da'atu imratun datu mansibin wa jamalin, bahwasanya ada juga laki-laki yang biasanya memang yang mengundang itu perempuan, itu naluri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan pada wanita. Makanya ayat tentang az-zaniyatu waz-zani itu adalah perempuan duluan. Yang mengajak duluan itu secara naluri qudratullah adalah perempuan. Nah, kalau ayat pencurian itu laki-laki dulu, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Nah, di situ laki-laki disebutkan, berarti memang naluri manusia laki-laki itu kalau negatifnya duluan itu seperti itu, maka kita harus berhati-hati. Nah, perempuan juga demikian, qudratullah begitu. Di dalam ayatnya az-zaniyatu waz-zani disebutkan bahwasanya yang biologisnya lebih gede, artinya nafsu daripada cinta yang kadang berbelok, itu adalah cenderungnya kepada perempuan. Maka Allah menjadikan ayat az-zaniyatu waz-zani itu perempuan duluan. Adapun ayat pencurian tadi laki-laki, as-sariqu
was-sariqatu. Nah, maka bagi laki-laki harus berhati-hati seperti itu ya. Jadi itu sudah menjadi sunnatullah, maka kita ya harus tahu seperti itu. Kita jangan sampai terbawa oleh memang insting daripada Allah memberikan naluri seperti itu. Nah, orang laki-laki yang dipanggil oleh perempuan tadi, dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, ini juga dilakukan oleh Yusuf. Yusuf itu dirayu oleh Yusuf merayu atau dirayu. Nah, dirayu berarti perempuan itu memang seksnya lebih gede begitu daripada laki-laki. Yusuf juga melihat bahwasanya Siti Zulaiha itu cantik sekali. Hammat bihi wa hamma biha. Bahwasanya perempuan Zulaiha itu punya niat, keinginan. Yusuf pun juga kuat punya keinginan, tetapi Yusuf mampu membendung sehingga dia lari duluan. Ternyata dikejar oleh Zulaiha, ditarik bajunya. Yang robek depan apa belakang? Belakang. Berarti yang merobek siapa itu? Yang mengajak Zulaiha atau perempuan. Jadi ibu-ibu ya, kita semuanya punya naluri atau punya nafsu, dan memang itu pemberian Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua itu ilhamnya. Fa'alhamaha fujuraha. Nah, fujur itu kan kriminal atau kerusakan, kekejian. Wa taqwaha, takwa itu adalah takut kepada Allah sebagai benteng daripada fujur. Maka Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha. Maka beruntung, aflah itu beruntung. Makanya hayya 'alal falah itu mari kita menuju keberuntungan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah bagi yang membersihkannya, mensucikannya atau menjaganya. Wa qad khaba man dassaha, dan gagal. Khaba itu gagal atau rusak. Man dassaha, yang mengotori, atau dasaya dusu itu menginjak-injak, yakni jiwa tersebut. Jiwa tersebut bisa ditarik kepada fujur, bisa ditarik kepada takwa. Nah, tadi sebagaimana dalam ayat bahwasanya kita kalau tahu artinya mengerti, memahami bahwasanya wanita memang seperti kisahnya Zulaiha di dalam hadis ini juga, bahwasanya wanita lebih kuat seksnya daripada laki-laki. Nah, kalau laki cenderungnya kepada tadi pencurian, maka hendaknya dijaga masing-masing. Kemudian yang tadi dapat perlindungan Nabi, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seorang laki-laki ataupun juga siapa saja tentunya ya, wanita juga, memberikan infaknya hatta la ta'lamu shimaluhu. Nah, hatta la ta'lama shimaluhu ya. Jadi yang memberikan itu tangan kanannya, hatta la ta'lama shimaluhu. Yang memberikan adalah tangan yang kanan, kemudian tangan kiri itu tidak tahu. Artinya tidak diceritakan, tidak diperdengarkan, tidak ria. Ria itu dari kata ro'ayaro,
Kemudian aroyuri memperlihatkan. Itu loh gedung dulu yang saya bangun. Nah, itu adalah bagian daripada riya. Nah, kemudian sum'ah. Sum'ah itu adalah diperdengarkan, diberitakan. Jadi kalau ro'a itu disuting, kemudian sum'ah itu diberitakan. Nah, zaman kini memang sudah canggih. Orang yang bersedekah memang selalu disuting. Ya begitu. Kemudian diperdengarkan, disiarkan dalam berita. Nah, terakhirnya nanti ujub. Akhirnya dia sendiri bercerita, menyampaikan. Nah, itu nanti sirnalah pahalanya. Tidak jadi sodakohnya tadi tidak jadi menjadi perlindungan, tapi justru tidak ada atau bahkan aib pada dirinya. Jadi untuk kita mendapatkan perlindungan ketika bersedekah tidak boleh diceritakan atau diumbar atau disampaikan, ya. Ibaratnya seperti tadi, tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak boleh tahu. Nah, waktunya jam 8.53. Kembali kepada pemuda tadi yang biasa juga kita dengar dalam hadis, ya, igtanim khamsan qabla khamsin. Nah, ini Roma Irama sempat melakukan, ya, mendangdutkan. Syababaka qabla haromik. Nah, itu yang pertama kali. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, wah, kita sekarang udah terlambat, ya. Udah tua semua. Jadi anak-anak muda kita nanti harus diingatkan, gunakanlah waktu mudamu, ya. Iktanim khamsan qabla khamsin, bahwasanya gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Syababaka qabla haramik. Nah, kalau kita sudah tua, wasihataka qabla sakomik. Kesehatanmu saat sehat sebelum sakitmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini, malam ini, semua sehat, ya? Alhamdulillah. Maka ini kesempatan kita, wasihataka qabla sakomi. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Waginaka qabla fakrik. Nah, Bapak Ibu, masih ada yang dapat gaji tetap, ada yang sudah dapat pensiun, ada yang masih kerja, ada yang sudah tidak kerja. Itu adalah bagian daripada ghina, al-ghina. Al-ghina itu artinya apa? Kekayaan. Dalam doa yang singkat apa itu? Allahumma inna nas'alukal ghina wat tuqa wal afafa. Nah, itu. Jadi, ya Allah, aku memohon padamu daripada kekayaan, watuqa, dan ketakwaan, wal afaf. Afaf itu menjaga diri, menjaga kehormatan, wa husnal akhlak, dan akhlak yang baik. Nah, di situ waginaka qabla fakrik, kemudian wa faraghuka qabla syugri. Faraghun itu artinya kekosongan, syuglik artinya kesibukan. Kita jangan menunggu sibuk, tetapi ketika masih longgar segera cari aktivitas. Kemudian hayataka qabla mauti, kita semuanya masih hidup, diberi kesempatan hidup. Jadi selama kita masih hidup ini masih dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pengabdian, untuk melakukan menjadi qudwah hasanah kepada anak-anak kita, kepada generasi, memberikan, menjadikan contoh yang
Baik. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Hampir jam 9 ya. Ada beberapa kriteria yang sudah disampaikan, sudah banyak. Maka tugas kita nanti menyampaikan kembali kepada anak-anak kita, generasi muda kita, agar menyambung, meneruskan kegenerasian kita yang baik-baik tentu, untuk menjadi pemuda hari ini, menjadi dewasa besok. Syubanul yaum marijalul ghad. Bahwasanya pemuda itu mereka adalah pemuda hari ini, besok lagi, sebentar lagi menjadi orang dewasa, dan mereka menggantikan kita. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan, menambahkan, mengurangi, atau cukup? Hampir jam 9 kurang 3 menit. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Ada yang di rumahnya masih banyak pemuda ya. Ada yang satu pemuda, satu pemudi. Apakah mereka sudah menjadi harapan orang tua semuanya? Ya tentunya ya, harus dipersiapkan menjadi generasi-generasi yang akan datang, generasi yang lebih baik daripada generasi hari ini, generasi yang lalu. Jangan sama saja, tetapi lebih baik. Karena sesungguhnya kalau mereka sama saja termasuk yang merugi. Baik, kalau tidak ada yang menyampaikan, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.